bahwa ini perilaku-perilaku begini sudah muncul. Eksekutifnya intervensionis, masuk ke sana, masuk ke sana. Pertama, legislatif menjadi penentu. Legislatif itu menentukan. Bukan menentukan tapi diam-diam dicokok. Kamu menentukan tapi disuruh menentukan. Inilah yang kamu tentukan. Dipesan. Itu tidak demokratis. Yang kedua, pemerintahnya netral, taat asas. Pemerintah itu kalau demokratis taat asasnya. Lalu yang ketiga, media massa, pers bebas. Nah, apa akibatnya bagi hukum responsif? Hukum yang responsif itu kalau pemerintahnya demokratis akan lahir hukum seperti ini. Pembuatannya pasti partisipatif. Oleh sebab itu dulu ketika Orde Baru itu lalu kita buat undang-undang tentang peraturan perundang-undangan. Disebutkan itu membuat undang-undang itu harus partisipatif dengan pendapat rakyat, datang ke daerah, panggil pakar, lalu diskusikan, sehingga partisipasi rakyat itu nyata. Yang kedua, substansinya aspiratif. Substansi hukum di negara demokrasi itu menggambarkan aspirasi umum, kehendak masyarakat, bukan aspirasi elit. Lalu yang ketiga, tafsir implementatifnya dibatasi. Tidak boleh sembarang kamu nafsirkan hukum. Ini undang-undang sudah berbunyi begini, kamu jangan buat tafsir ngawur. Oleh sebab itu lalu ada cara-cara menafsirkan hukum di dalam ilmu perundang-undangan itu, agar tafsir implementasi hukum itu tidak sewenang-wenang. Dulu zaman Orde Baru nih, saya contohkan Orde Baru. Kampanye, ya, setiap partai politik peserta pemilu berhak berkampanye seluas-luasnya. Tata cara pelaksanaan kampanye diatur dengan keputusan presiden. Nah, jadi tafsir kampanye yang bebas itu ditafsirkan, lalu keputusan presiden, kampanye dilarang menyinggung keluarga Soeharto, dilarang menyinggung korupsi, dilarang menyinggung ini, lalu dibatasi semua. Jamnya harus jam sekian, hanya boleh di TV nasional. Tafsir implementatifnya dikangkangi sendiri kalau negaranya otoriter. Tapi kalau negara demokratis dibatasi. Seperti tahun pemilu 1955 dibatasi pemerintah. Ini loh, kamu tidak boleh ini. Pemilu 99, pemilu pertama dibatasi, kamu jangan main-main. Pemerintah ada ikut-ikut. Kita punya namanya LPU diubah menjadi PPI, Panitia Pemilihan Indonesia, dan seperti yang independen. Sehingga 99 itu relatif pemilu kedua yang terbaik sesudah pemilu yang pertama tahun 55. Nah, tidak boleh ada tafsir sembarangan. Lalu ciri politik otoriter itu legislatif hanya menjadi rubber stamp, disuruh saya ingin ini ya, tapi yang usul nanti kamu. Disuruh usul padahal dia yang ingin. Nggak bisa, Pak. Suruh batalkan aja Mahkamah Konstitusi jam 2. Nah ya, itu ini ilmunya udah lama nih. Kita jangan teledor bahwa ini perilaku-perilaku begini sudah muncul. Eksekutifnya intervensionis, masuk ke sana, masuk ke sana, pakai bansos, pakai apa, pokoknya masuk. Nggak bisa baik-baik, injak kakinya. Kemudian medianya dipasung. Media kemarin tuh menjelang pemilu, nggak ada yang berani mendukung Ganjar Mahfud kayaknya. Yang mendukung sungguh-sungguh gitu. Ya apa yang vulgar seperti kalau mendukung yang lain. Tapi saudara, ini disclaimer ya. Jadi pemilu udah selesai. Menang yang
kanan silakan. Tapi kita harus tetap ini. Di bagian mana kita harus berperan dan saudara bermain politik nanti dalam situasi seperti ini. Nah, maka muncul hukum-hukum ortodoks konservatif itu pembuatannya sentralistik, diatur dari pusat, substansinya positivistik, instrumentalistik, artinya sesuatu yang diinginkan itu dijadikan instrumen pembenar, dipositifkan menjadi hukum positif. Saya ingin umur calon kepala desa sekian, loh nggak bisa Pak, ya positif kan? Gimana caranya? Suruh DPR mengubah, suruh KPU, suruh pengadilan, langgar semua prosedur yang tersedia. Itu bisa. Dulu tahu anak seorang lurah ingin punya pabrik mobil. Gimana? Anda punya uang? Positifkan aja, masukkan di GBHN. Presiden Soeharto sebagai mandataris MPR diwajibkan memajukan mobil nasional, membentuk perusahaan mobil nasional agar Indonesia mandiri. Itu perintah dari GBHN yang disuruh sendiri, disuruh perintahkan. Sesudah itu dibuat kepresnya. Mobil nasional diberikan kepada PT ini dengan bebas pajak lokal dan sekian persen pajak dari bahan-bahan buah. Enak dong, pasti untung, pasti tidak rugi, hanya ada untungnya. Itu namanya positivistik instrumentalistik. Keinginan itu dipositifkan menjadi hukum positif. Lalu yang ketiga, open interpretatif. Kalau tadi tafsirnya dibatasi, sekarang open, dibuka aja tafsir apa suka-suka kamu. Karena kamu berkuasa. Saya Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.